Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak akan membuka sesi diskusi di mana kalian bisa tanya jawab kepada Bapak. Yang ingin bertanya bisa beri raise hand ya terlebih dahulu. Oke, Syafa dipersilahkan. Baik Pak, saya izin bertanya. Seringkali saya ini mendengar adanya istilah dalam komik, yakni manga, manhwa, dan manhwa. Menurut Bapak sendiri, apa sih yang membedakan di antara konsep ketiga komik tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Syafa. Saya akan jawab ya. Manga itu adalah sebutan untuk komik Jepang dan pembuatnya disebut dengan mangaka. Di Jepang, manga diterbitkan di majalah mingguan atau 2 mingguan seperti Shonen Jump. Selain itu, manga dibaca dari kanan ke kiri. Soal penerbitannya, manga biasanya hadir dalam warna hitam dan putih, kecuali jika dirilis khusus maka dicetak berwarna. Untuk manhwa sendiri digunakan untuk komik Korea dan pembuatannya disebut manhwaga. Manhwa biasanya diterbitkan secara digital, setiap episodenya diunggah setiap minggu di platform digital seperti contohnya Webtoon. Untuk membacanya, manhwa mirip dengan komik Amerika dan Eropa yang dibaca dari kiri ke kanan. Soal penerbitannya, manhwa yang muncul dalam bentuk digital hadir berwarna, tapi jika dicetak diterbitkan dalam bentuk hitam putih. Sedangkan manhwa sendiri disebut manhwaja. Manhwa tidak jauh beda dari manhwa, yakni sama-sama diunggah di platform digital, dibaca dari kiri ke kanan, dan jika dicetak akan diterbitkan dengan warna hitam putih. Apakah dapat terjawab, Syafa? Dapat dipahami Pak, terima kasih. Oke, Syafa, terima kasih. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Dwi. Ya baik Pak, saya izin bertanya kepada Bapak, kalau menurut Bapak sendiri, apa saja sih Pak manfaat yang bisa kita dapatkan dalam kegiatan baca komik? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, manfaat dari kegiatan membaca komik ya, yang pertama dapat meningkatkan imajinasi kita untuk dituangkan khususnya dalam kegiatan berkesenian maupun yang lainnya. Kemudian dapat meredakan stres. Mengapa bisa meredakan stres? Karena komik sendiri kan menyajikan beberapa genre seperti contohnya genre komedi yang alur ceritanya ringan dan mengandung humor sehingga kita bisa terhibur. Lalu juga dapat mengasah kreativitas kita seperti contoh ketika kita membaca komik, terdapat karakter-karakter yang unik di dalamnya dan alur ceritanya yang tidak ketebak. Nah, dari sinilah kreativitas kita dapat terasa dan terasa kita untuk terus berpikir out of the box. Apakah dapat terjawab, Dwi? Ya sudah terjawab Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Dwi. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya? Oke, Hana, silakan bertanya, Hana. Halo, suara saya terdengar, Pak? Terdengar kok. Pak, saya ingin bertanya, berdasarkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya, kan ada banyak ya Pak genre dalam komik. Nah, menurut Bapak, mengapa sangat penting bagi komikus untuk menentukan genre yang dalam komiknya? Terima kasih. Oke, mengapa sangat penting bagi komikus dalam menentukan genre? Menurut Bapak sendiri, mereka akan dapat dengan mudah untuk menyampaikan isi cerita dan pesan yang akurat kepada para pembaca. Seperti contoh nih, salah satu komikus ingin membuat komik dengan menceritakan pengalaman hidup suatu karakter yang bertujuan untuk membuat para pembaca termotivasi. Maka ia harus menentukan genre apa yang cocok untuk alur tersebut, yakni dengan memilih genre slice of life. Dengan begitu, untuk proses selanjutnya seperti menyusun skrip, storyline, hingga storyboard akan mudah baginya karena sebelumnya ia telah membangun fondasi atau dasar diciptakannya komik tersebut. Apakah dapat terjawab, Hana? Iya Bapak, terima kasih penjelasannya. Oke, sama-sama Hana. Ya, apakah Nadira ingin bertanya? Oke, silakan Nadira. Iya Pak, saya izin bertanya. Sebenarnya apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari adanya komik digital itu sendiri, Pak? Terima kasih. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya sendiri
menurut Bapak ya mudah diakses sehingga kita bisa membaca di mana saja dan kapan saja. Dan juga dalam komik digital kita bisa menambahkan unsur-unsur yang dapat membantu tercipta suasana yang nyata di dalam cerita, seperti adanya warna hingga background musik. Untuk kekurangannya sendiri sulit bagi kita untuk menemukan versi cetak dari komik digital, sehingga ketika kita tidak memiliki kuota yang cukup dan jaringan internet yang memadai, maka kita tidak bisa membaca dan menikmati jalan cerita komiknya. Apakah dapat bisa dipahami, Nadira? Baik Pak, bisa dipahami. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Nadira. Oke, pertanyaan kalian keren-keren ya. Sekarang izinkan Bapak bertanya ya. Apakah di antara kalian ada yang bisa menjelaskan kembali kira-kira mengapa ya komik digital bisa dinikmati oleh semua umur, baik anak-anak hingga orang dewasa? Yang bisa menjawab boleh raise hand ya. Oke, silakan Nadira. Ya Pak, jadi dari pemahaman saya sendiri, komik ini dapat dinikmati banyak kalangan, baik anak-anak maupun dewasa, karena komik memiliki cerita yang menarik dengan bantuan gambar sehingga memudahkan para pembacanya dalam memahami cerita tersebut dengan jelas. Nah, selain itu, apalagi kan komik-komik sekarang nih ya Pak, memiliki genre yang variatif, terus mudah diakses di berbagai platform digital, sehingga semua orang tuh bisa dengan mudah memilih cerita apa yang dapat mereka baca untuk mengisi waktu senggang maupun menjalankan hobi membacanya. Kurang lebih gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Nadira atas jawabannya. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan mengenai komik digital sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan kita akan masuk untuk sesi penugasan.